Shalom dan selamat pagi, Bapak dan Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor, edisi Jumat 26 Agustus 2022. Mari kita siapkan firman Tuhan Yeremia 12 ayat 1 sampai 13. Mari bersama kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami memuliakan Engkau pada pagi ini. Engkau mengaruniakan kesempatan baru dan hari baru bagi kami untuk menikmati kasih-Mu dan menikmati persekutuan dengan Engkau. Pagi ini kami akan membaca firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami dan memahami firman ini serta melakukannya di tengah-tengah hidup ini. Berfirmanlah Tuhan, ampuni dosa kami. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Yeremia 12 ayat 1 sampai 13. Engkau memang benar ya Tuhan, bila mana aku berbantah dengan Engkau, tetapi aku mau berbicara dengan Engkau tentang keadilan. Mengapa kamu mujur hidup orang-orang fasik, sentosa semua orang yang berlaku tidak setia? Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu Engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Ya Tuhan, Engkau mengenal aku, Engkau melihat aku, dan Engkau menguji bagaimana hatiku terhadap Engkau. Tariklah mereka keluar seperti domba-domba sebelihan, dan khususkanlah mereka untuk hari penyembelihan. Berapa lama lagi negeri ini menjadi kering, dan rumput di segenap padang menjadi layu? Karena kejahatan penduduknya, binatang-binatang dan burung-burung habis lenyap. Sebab mereka telah mengira ia tidak akan melihat tingkah langkah kita. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tenteram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Sebab saudara-saudaramu dan kaum keluargamu, mereka sendiri juga berbuat khianat terhadap engkau. Mereka juga bersama-sama di belakangmu. Janganlah percaya kepada mereka, sekalipun mereka berkata manis kepadamu. Aku telah meninggalkan kediamanku, telah membuangkan negeri milikku. Aku telah menyerahkan buah hatiku ke dalam tangan musuhnya. Negeri milikku sudah menjadi seperti singa di hutan bagiku. Ia mengeraskan suaranya menentang aku. Sebab itu aku membencinya. Negeri milikku sudah menjadi seperti burung belang bagiku. Burung-burung buas mengeremuninya. Ayo kumpulkanlah segala binatang di padang, bawalah untuk menghabiskannya. Banyak gembala telah merusakkan kebun anggurku, memijak-mijak tanahku, dan membuat tanah kedambaanku menjadi padang gurun yang sunyi sepi. Ya, mereka telah membuatnya sunyi sepi. Sunyi sepi tanah itu berkabung di hadapanku, sunyi sepi sekarang segenap negeri itu. Tetapi tidak ada orang yang memperhatikannya. Para pembinasa telah datang melintasi segala bukit gundul di padang gurun, sebab pedang Tuhan mengamuk makan dari ujung negeri yang satu ke ujung lain. Tidak ada damai bagi segala yang hidup. Mereka telah menabur gandum, tetapi yang dituai adalah semak duri. Mereka telah bersusah payah, tetapi usaha mereka tidak berguna. Mereka malu karena hasil yang diperoleh mereka akibat dari murka Tuhan yang menyala-nyala. Amin firman Tuhan. Tema kita, jangan cemburu terhadap orang jahat. Saudara yang terkasih, kita sering mendengar orang berkata, mengapa orang baik itu cepat mati? Mengapa bukan orang-orang jahat? Mengapa justru tetap sehat-sehat saja? Padahal sering mengganggu dan merugikan kehidupan orang lain. Bahkan terlihat semakin sukses dalam kehidupannya. Apakah Tuhan memanggil cepat orang baik agar jangan ada kemungkinan jatuh di kemudian hari? Dan umur panjang bagi orang-orang jahat agar ada kesempatan bertobat?
Dengan rendah hati Yeremia mengeluh tentang keberhasilan dan kesuksesan orang-orang fasik. Ia tulus dan lurus hati seperti diketahui Tuhan, sehingga ia berhak memohon dan memperjuangkan orang banyak bahwa hanya Tuhan yang dapat mengakhiri kefasikan orang-orang fasik. Jawaban Tuhan sungguh tak terduga. Yeremia justru harus lebih siap lagi menanggung penderitaan batin, dikhianati keluarga, dan masalah semakin berat untuk beberapa saat lagi. Bahkan Tuhan sendiri seolah meratapi kehancuran umatnya sebagai akibat dosa para pemimpin dan masyarakatnya. Hal serupa dialami pemazmur. Tidak ada gunanya cemburu kepada kemujuran, dan kecongkakan orang fasik akan berakhir secara tragis dan mengerikan. Saudara-saudara, kita tidak dapat mengetahui dengan pasti rancangan Tuhan tentang hidup kita dan dunia ini. Yang pasti bahwa Allah mengasihi dunia ini, dan kita sebagai orang percaya menjadi orang-orang istimewa. Dalam iman kita memiliki kepastian pemeliharaan dan tuntunan Tuhan yang berlaku atas hidup kita. Dia menghendaki kita memuliakan Dia sambil menikmati berkat-Nya, sekaligus memperjuangkan kehendak-Nya di dunia sambil menanti penggenapan-Nya bagi kita dan dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah, Bapa yang penuh kasih dan penuh rahmat. Jika pada pagi hari ini kami bersyukur, dilimpahi berkat Tuhan, dianugerahi kebenaran Tuhan, yang membuat kami terus bertumbuh dari dalamnya, untuk makin taat dan setia pada kehendak Tuhan, kebenaran Tuhan, sehingga hidup ini senantiasa kami memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Bahkan kami memperjuangkan kehendak-kehendak Tuhan dalam hidup ini. Dan kami didapati orang-orang yang setia dan taat kepadamu. Jika pada hari ini kami berdoa untuk seluruh aktivitas kami, keluar dari rumah, pekerjaan, pelayanan, aktivitas, tanggung jawab, usaha dan pekerjaan, bahkan juga tugas-tugas di rumah, Tuhan berkati dan lindungi kami. Kami kerjakan dengan baik untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati pemerintah kami terus dianugerahi hikmat memerintah bangsa negara ini, penuh keadilan dan kebenaran dan menuju damai sejahtera. Umat Tuhan dimanapun berada, berkati yang mencari pekerjaan. Nyatakan kasih-Mu bagi mereka. Anak-anak-Mu dalam pendidikan berkati. Yang sakit sembuhkan, yang berduka hiburkan, yang lalai sadarkan, yang bergumul teguhkan, yang berulang tahun dan menikmati keberhasilan, sempurnakan syukur dan sukacita mereka semua. Kami berdoa orang tua kami dalam masa tua berkati tetap sehat. Di usia-usia indah mereka senantiasa memperoleh kekuatan daripada-Mu. Terima kasih Bapa, tuntun hidup kami hari ini. Terpujilah Engkau, ampuni dosa kami. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Demikian waktu teduh pagi, Tuhan memberkati kita hari ini.